pada tanggal 30 April 2025 kemarin, Komisi 12 DPR RI menggelar RDP yang diikuti oleh Kementerian ESDM, kemudian Bapeten, BRIN, kemudian PT Industri Nuklir Indonesia atau INUKI, dan Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia atau HIMNI. Dalam sidang tersebut terdapat keputusan yang sangat penting, setidak-tidaknya terkait dengan rencana pembangunan PLTN di Indonesia. DPR mendorong pada pemerintah untuk segera mengesahkan Kepres mengenai NEPIO, organisasi yang akan membangun dan mengoperasikan PLTN di Indonesia. Nah, ini apakah tanda-tanda Indonesia akan segera mempunyai PLTN? Saksikan sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Benderang, channel yang senantiasa mengajak kita untuk memikirkan kemajuan negeri menuju Indonesia Benderang bersama saya, Yaryanto. Jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum, dan komen. Dalam RDP yang digelar oleh Komisi 12 DPR RI dan dipimpin oleh Pak Bambang Patijaya selaku Ketua Komisi, setidaknya ada 3 rekomendasi yang dihasilkan di dalam RDP tersebut. Yang pertama adalah mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan NEPIO atau dalam bentuk Satgas Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian PLTN. Kemudian yang kedua, mendesak pemerintah untuk segera mengembalikan Batan sebagai badan pelaksana sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang 10 tahun 1997 mengenai ketenaganugliran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Batan saat ini sudah lebur di dalam BRIN. Kemudian yang ketiga adalah ini terkait dengan masalah internal antara BRIN dan PT INUKI terkait dengan aset BUMN, yaitu untuk produksi radioisotop dan radiofarmaka. Sebagaimana kita ketahui, radioisotop dan radiofarmaka yang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit untuk diagnosa dan juga untuk pengobatan kanker. Ini saya kira sangat penting sekali. Kita saksikan dulu video cuplikan dari RDP tersebut. Pola rapat dengan pendapat dan rapat dengan pendapat umum Komisi 12 DPR RI dengan Dirjen EBTKI, Sekjen Den, Kepala Bapeten, Kepala BRIN, Dirut PT Industri Nuklir Indonesia, dan Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia atau HIMNI. Rabu 30 April 2025. 1. Komisi 12 DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat pengesahan keputusan Presiden tentang pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization atau NEPIO dalam bentuk Satgas Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir PLTN dalam rangka mempercepat pengembangan PLTN di Indonesia sesuai dengan target. Betul ya, cocok ya? Cocok ini ya? Oke. 2. Komisi 12 DPR RI mendesak. Ini pokoknya mendesak Pak, tidak meminta lagi Pak. Mendesak pemerintah untuk melakukan reaktivasi Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan sebagai badan pelaksana nuklir sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 tentang ketenaga nukliran dalam rangka
penguatan struktur kelembagaan untuk implementasi program nuklir nasional dan menjadi mitra Komisi 12 DPR RI. Sambil minum teh ya. RDP setidaknya telah menghasilkan keputusan rekomendasi yang sangat penting, yaitu pemerintah didesak untuk segera mengesahkan Satgas percepatan pembangunan dan pengoperasan PLTN. Saya kira ini menjadi momentum bersejarah dan juga menjadi keputusan politik dari DPR, di mana sangat mendukung pembangunan PLTN. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang 10/97 tentang ketergantungan, peran DPR di dalam pembangunan PLTN sangat kunci ya, karena setiap kali kita akan membangun PLTN maka wajib berkonsultasi dengan DPR. Nah, DPR sudah kira-kira memberikan keputusan politik untuk mendukung PLTN. Saya kira ini menjadi lampu hijau untuk PLTN. Namun demikian, salah satu anggota DPR, yaitu Mbak Ratna Juwita, secara terus terang menyampaikan bahwa beliau itu dari dulu konsisten menolak PLTN. Namun karena ini sudah menjadi keputusan mayoritas di DPR dan menjadi kolegial kolektif, maka Mbak Ratna ya tetap akan mengawal pembangunan PLTN ini, namun dengan persyaratan yang ketat sesuai dengan kondisi geografi di Indonesia. Juga tak lupa Mbak Ratna mengingatkan untuk tidak PHP ya, seperti di proyek hilirisasi seperti nikel ya, di mana SDM-nya kemudian tenaga kerjanya banyak menggunakan tenaga kerja asing. Nah, diharapkan nanti untuk pembangunan PLTN betul-betul harus ada kontribusi nasional atau menjadi prioritas nasional, bagaimana tenaga kerja dan SDM Indonesia terlibat baik di dalam pembangunan maupun pengoperasian PLTN. Saya kira ini sesuatu yang bagus ya, artinya meskipun beliau tetap konsisten kontra, tetapi pendapat ini wajib ya untuk kita ikuti, dan juga bagaimana kita punya strategi agar terjadi transfer teknologi, alih teknologi, sehingga nanti PLTN yang merupakan pembangkit listrik berbasis teknologi harus dikuasai oleh anak-anak bangsa kita sendiri. Jangan sampai kita hanya membeli PLTN dari luar negeri tanpa kita bisa mengoperasikan, atau dengan kata lain kita hanya menjadi penonton. Nah, jangan seperti itu. Saya kira ini hal yang positif. Dan salah satu yang mengemuka di dalam pembicaraan di RDP tersebut juga adalah terkait dengan pilihan lokasi PLTN mau dibangun di mana. Nah, ini pemerintah harus mempunyai sikap yang tegas, kemudian juga bagaimana memprioritaskan dan membuat roadmap lokasi-lokasi yang ditawarkan. Jadi untuk prioritas pertama di mana pembangunan PLTN itu akan dilaksanakan dan seterusnya, karena ini merupakan program jangka panjang. Nah, beberapa lokasi yang ditawarkan yang mungkin akan menjadi prioritas adalah seperti di Pulau Bangka, kemudian di Kalimantan Barat, kemudian di Muria ya. Kemudian juga ada lokasi-lokasi alternatif yang untuk pengembangan jangka panjangnya ya, seperti di Kalimantan Timur, ada di Batam ataupun Kepri, kemudian juga ada di Halmahera, ada di Sulawesi Tenggara, dan bahkan juga di Merauke sebagaimana diusulkan ya kemarin oleh Kementerian SDM.
Kemudian juga hal yang tak kalah penting adalah masalah sosialisasi. Nah, sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah, karena bagaimanapun juga PLTN itu mempunyai resistensi ya terhadap masyarakat lokal di mana PLTN itu ditempatkan, sehingga sedari awal agar tidak gagal uang PLTN, maka pemerintah punya kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi, dan ini juga harus bersama-sama dengan nanti yang akan membangun ataupun Satgas Percepatan Pembangunan PLTN ini, bagaimana berkolaborasi dan juga SDM ya tentunya untuk melaksanakan sosialisasi agar dapat diterima oleh masyarakat dengan baik sehingga tidak menjadi halangan. Dan juga pemerintah harus segera membuat skenario ya, jadi tidak berwacana lagi untuk pro dan kontra untuk membangun PLTN, tapi sekarang tahapannya adalah bagaimana strategi kita untuk membangun PLTN. Itu yang penting, dan saya kira dengan adanya Satgas ini nanti bisa dirumuskan strategi tersebut. Kemudian yang tak kalah penting adalah penguatan kelembagaan, sehingga dari seluruh kelembagaan yang ada yang mendukung pembangunan PLTN akan dapat bekerja sama kolaboratif sehingga PLTN dapat dibangun dengan tepat sasaran, dengan efektif, dengan efisien, dan sesegera mungkin. Sebagaimana contoh ya yang telah dilakukan oleh Bangladesh misalnya ya. Nah, itu mereka memanfaatkan baik itu kalau di Indonesia dulu adalah Batan, ini menjadi motor terdepan ya di dalam pembangunan PLTN Rapur. Mereka berfungsi bukan hanya mengurusi riset saja, tetapi juga bagaimana mereka menjadi project management organization yang mengawal proyek PLTN Rapur, sehingga apa yang didapat keuntungannya dengan memasang baik sebagai PMO, maka proses alih teknologi, proses transfer teknologi bisa berjalan dengan baik. Nah, saya kira Indonesia juga perlu mempelajari ataupun mengambil pelajaran ya dari pengalaman yang dilakukan Bangladesh. Kenapa Bangladesh yang saya ambil contoh? Karena Bangladesh adalah negara berkembang yang mungkin secara ekonomi, secara teknologi itu masih di bawah kita. Jadi saya kira kita jangan malu juga untuk mengambil pelajaran dari Bangladesh. Semoga PLTN segera terwujud di bumi Nusantara dan akan menjadi penerang bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara besar, PLTN adalah keniscayaan, keharusan, karena dengan mempunyai PLTN maka diharapkan energi kita akan berkelanjutan, akan bersih, kemudian terjangkau, dan yang paling penting adalah bisa menghadirkan pembangkit listrik yang aman dan sustainable di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen ya di bawah ini. Demikian, semoga bermanfaat untuk sobat jendela beneran semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.